Bayangkan seorang pendeta yang dihina di tengah jalan, diejek dan dicemooh oleh anak-anak muda di kampungnya sendiri. Semua orang menunggu reaksi marahnya, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Dengan ketenangan dan kata-kata penuh hikmah, ia mengubah hinaan menjadi pelajaran hidup. Satu persatu hati yang keras mulai luluh, para pemuda yang tadinya sombong berubah menjadi pribadi yang penuh rasa hormat dan pengampunan. Kisah ini bukan sekadar tentang balasan, tapi tentang kekuatan hati, kasih, dan teladan nyata yang mampu menundukkan kebencian. Saksikan bagaimana ejekan bisa berbalik menjadi inspirasi yang mengguncang seluruh kampung. Pagi itu tampak tenang di kampung kecil ketika pendeta Samuel berjalan pulang dari pasar. Udara masih segar dan sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan lembut di jalan setapak. Pendeta Samuel membawa tas berisi kebutuhan sehari-hari untuk gereja yang ia pimpin. Langkahnya perlahan namun mantap, mencerminkan ketenangan batin yang jarang terlihat di tengah hiruk-pikuk pasar mingguan. Namun, ketenangan itu segera terusik ketika sekelompok anak muda terlihat nongkrong di pinggir jalan, menatapnya dengan ekspresi sinis dan senyum mengejek. Suasana yang tadinya hangat perlahan berubah menjadi tegang, meski masih banyak warga yang sibuk dengan urusan masing-masing. Salah satu dari pemuda itu mulai melemparkan ejekan kasar tentang profesi Samuel sebagai pendeta, meremehkan pengabdiannya dan menyinggung reputasi gereja kecilnya. Samuel tetap berjalan sambil tersenyum tipis, mencoba menahan diri dari rasa sakit yang muncul akibat hinaan yang tak sopan itu. Ejekan semakin lantang ketika pemuda-pemuda itu mulai menyinggung keluarganya, membuat beberapa warga yang menonton menahan napas. Suara tawa dan celaan memenuhi udara, membuat Samuel berhenti sejenak dan menatap mereka dengan tenang. Pandangannya tajam namun lembut, seolah menantang mereka untuk melihat lebih dari sekadar permukaan. Di dalam hati, Samuel berdoa agar diberi hikmat untuk menghadapi situasi yang semakin memanas. Ia tahu, reaksi emosional bisa memperburuk keadaan dan menimbulkan konflik yang tidak perlu. Pikiran-pikiran masa lalunya muncul tiba-tiba, mengingatkannya pada saat-saat sulit ketika ia juga pernah dihina karena kemiskinannya saat muda. Ingatan itu membawa rasa sakit namun sekaligus membangkitkan tekad yang selama ini membentuk imannya. Kilasan masa lalu mengingatkannya pada seorang pendeta tua yang pernah membimbingnya, mengajarkannya bahwa membalas kebencian dengan kebencian hanya akan merusak hati sendiri. Samuel tersadar bahwa situasi saat ini bukan sekadar ejekan di jalan, melainkan ujian untuk tetap teguh dalam prinsip kasih dan pengampunan. Kesadaran ini membuatnya semakin tenang, meski ejekan itu masih terdengar menusuk telinga. Ia kemudian melangkah lebih dekat ke kelompok pemuda itu, setiap langkahnya diiringi ketenangan yang anehnya menimbulkan rasa canggung pada para pengejek. Semua orang yang melihat mulai menahan napas, penasaran apakah Samuel akan meledak atau membalas dengan makian. Namun Samuel hanya menatap mereka sejenak, kemudian membuka mulut dengan suara yang lembut namun tegas. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang ada di sekitar. Anak-anak, lidah kalian adalah pedang. Pastikan ia membela, bukan melukai, ucap Samuel dengan nada menenangkan. Ia mulai bercerita tentang seorang anak muda yang hidupnya hancur karena ejekan, tanpa mengungkapkan identitasnya. Kisah itu disampaikan dengan lembut namun menyentuh, membuat beberapa orang yang mendengar mulai merenung dan menundukkan kepala. Beberapa warga mulai meneteskan air mata, terhanyut oleh kelembutan Samuel dan kekuatan pesan yang ia sampaikan. Bahkan pemuda yang paling vokal mencoba tertawa, namun tawanya terdengar gugup dan terpaksa. Samuel tidak mempermalukan mereka, melainkan menawarkan undangan untuk datang ke gereja jika mereka ingin menemukan tempat untuk diterima dan didengar. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi hening. Orang-orang berdiri terdiam, menyadari bahwa balasan Samuel bukan berupa kemarahan, tetapi kebijaksanaan dan kasih. Angin sore berhembus, membawa kesegaran sekaligus rasa tenang yang tidak terduga di tengah jalanan kampung. Pendeta Samuel melanjutkan langkahnya pulang, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam dan merenungkan kata-kata yang baru saja mereka dengar. Beberapa anak muda mulai merasa malu, sementara beberapa warga lainnya terinspirasi oleh keteguhan dan kelembutan sang pendeta. Kejadian pagi itu menjadi cerita yang akan terus dibicarakan, bukan karena amarah atau ejekan, tetapi karena cara satu manusia bisa membuat orang lain terdiam hanya dengan hati yang tulus dan kata-kata yang bijak. Beberapa hari setelah insiden di jalan, Pendeta Samuel masih teringat wajah para pemuda yang mengejeknya. Meski ia berhasil menahan diri saat itu, ingatan tentang hinaan yang diarahkan padanya kembali muncul, menimbulkan campuran rasa sakit dan kesadaran. Saat berjalan melewati gereja,
Ia menatap salib di altar, merenungkan bagaimana masa lalunya membentuk cara ia menghadapi ejekan hari itu. Kenangan masa muda menghantamnya dengan keras. Ia teringat saat masih kecil, hidup dalam keluarga sederhana dan sering diejek teman-teman karena kemiskinannya. Rasa malu dan sakit hati kerap muncul ketika ia dipandang rendah, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teman dekat. Saat itu, Samuel sempat merasa ingin menyerah, merasa dunia terlalu keras untuknya. Namun, sebuah pertemuan takdir mengubah arah hidupnya. Seorang pendeta tua yang dikenal bijak dan sabar melihat potensinya dan mulai membimbingnya dengan kasih. Pendeta tua itu mengajarkan Samuel bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan memaafkan dan mengalahkan kebencian dengan kasih. Nasihat itu terus terpatri di hati Samuel hingga dewasa, membentuk prinsip hidupnya sebagai pengabdi Tuhan. Kenangan itu membuat Samuel tersadar bahwa ejekan yang ia terima di jalan bukan hanya soal dirinya. Ini adalah ujian bagi imannya dan pelajaran bagi mereka yang mengejeknya. Setiap kata yang keluar dari mulut pemuda itu bisa menjadi pedang yang melukai hati. Tapi Samuel menolak untuk membiarkan diri terbawa amarah. Ia ingin membalas dengan cara yang membangun, bukan menghancurkan. Ia merenung tentang arti sejati dari kekuatan dan keberanian. Bukanlah kemampuan untuk membalas dendam, melainkan keteguhan hati menghadapi kebencian tanpa kehilangan nilai-nilai kasih. Samuel menyadari bahwa balasannya harus menjadi pelajaran yang bisa menenangkan hati para pengejek, bukan menambah konflik. Kesadaran ini memberinya ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh ejekan. Pagi itu, saat Samuel berjalan kembali melewati jalan yang sama, ia merasakan campuran gugup dan keyakinan. Anak-anak muda yang mengejek sebelumnya tampak nongkrong di sudut jalan, tapi Samuel tidak tergesa-gesa. Ia berdoa dalam hati agar Tuhan membimbing langkah dan kata-katanya, sehingga balasan yang ia berikan tidak bersifat menghukum, tapi menginspirasi. Samuel berhenti sejenak dan menghela napas panjang sebelum mendekati mereka. Ia melihat beberapa warga yang menonton, menunggu reaksi yang akan terjadi. Semua orang menahan napas, penasaran apakah pendeta itu akan marah atau tetap tenang. Tatapan Samuel lembut tapi penuh wibawa, menunjukkan keteguhan yang berbeda dari kekerasan biasa. Dengan suara yang tenang, Samuel mulai berbicara. Ia menceritakan kisah seorang anak muda yang dulu pernah mengalami ejekan dan hinaan yang membuatnya hampir putus asa. Kisah itu mengalir dengan lembut, tanpa menuduh siapapun secara langsung. Kata-kata Samuel seperti menembus hati para pendengar, membuat mereka merenung tentang perilaku mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Beberapa warga mulai meneteskan air mata, terharu oleh kelembutan Samuel dan pesan yang penuh makna itu. Bahkan anak muda yang paling vokal tampak bingung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Samuel tidak mempermalukan mereka. Sebaliknya, ia menyampaikan undangan agar mereka datang ke gereja dan menemukan tempat untuk diterima serta didengar. Suasana yang awalnya tegang perlahan berubah menjadi hening. Orang-orang berdiri terdiam, menyadari bahwa balasan Samuel bukan berupa kemarahan, tetapi kebijaksanaan dan kasih. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua yang menyaksikannya, membuktikan bahwa hati yang lembut dan kata-kata yang bijak bisa lebih kuat daripada amarah dan ejekan. Samuel melanjutkan perjalanannya dengan damai, meninggalkan efek yang mendalam bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Samuel berdiri di depan para pemuda yang mengejeknya, jarak mereka hanya beberapa langkah, dan semua orang yang berada di sekitar menahan napas menunggu reaksi selanjutnya. Suasana tegang begitu terasa, seolah waktu berhenti sejenak di jalanan kampung itu. Beberapa warga mulai menoleh satu sama lain, penasaran apakah pendeta itu akan marah atau justru menenangkan hati mereka dengan cara yang tak terduga. Dengan langkah mantap, Samuel menatap para pemuda itu, lalu membuka mulutnya. Suaranya lembut namun jelas terdengar oleh semua orang. Anak-anak, lidah kalian adalah pedang. Pastikan ia membela, bukan melukai, ucap Samuel dengan nada yang menenangkan namun tegas. Kata-kata itu langsung menghentikan tawa dan ejekan yang sebelumnya memenuhi udara. Samuel mulai menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak muda yang hidupnya hancur karena ejekan dan hinaan. Ia menyampaikan kisah itu dengan nada yang penuh kasih, tanpa menunjuk siapapun secara langsung. Cerita itu seakan menembus hati para pemuda, membuat mereka merasakan kepedihan dan penyesalan yang tidak pernah mereka sangka akan muncul. Setiap kata Samuel diucapkan dengan perlahan dan penuh makna. Ia menekankan bahwa setiap tindakan dan perkataan memiliki konsekuensi, dan penting bagi setiap manusia untuk menjaga lidahnya dari kata-kata yang melukai.
Anak-anak muda itu mulai menunduk, merasakan beratnya pesan yang disampaikan tanpa harus ditegur dengan keras. Seorang ibu yang sedang melewati jalan itu meneteskan air mata, tersentuh oleh kelembutan Samuel dan cara ia menegur tanpa memalukan siapapun. Beberapa warga yang menyaksikan peristiwa itu mulai berbisik-bisik, mengagumi keteguhan dan kasih yang terpancar dari pendeta tersebut. Samuel terlihat tenang, mengetahui bahwa hatinya tetap damai meski dihina beberapa hari sebelumnya. Para pemuda yang awalnya paling vokal mencoba tersenyum, namun wajah mereka terlihat canggung dan malu. Mereka merasa bingung karena tidak ada amarah yang dibalas dengan amarah, melainkan kata-kata bijak yang menyadarkan. Samuel tidak menunjukkan sedikitpun rasa dendam atau kemarahan, justru menawarkan peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Samuel menambahkan undangan kepada mereka untuk datang ke gereja, menyampaikan bahwa setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Ia menekankan bahwa gereja adalah tempat untuk menemukan damai, bukan tempat untuk dihina atau menghakimi. Beberapa warga mulai tersentuh oleh pesan itu, menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kelembutan hati. Kerumunan mulai berubah suasana. Dari tawa dan ejekan menjadi hening, beberapa orang menunduk merenung, menyadari kesalahan mereka sendiri. Anak-anak muda yang mengejek Samuel sebelumnya tampak terpaku, sulit berkata-kata karena pesan yang begitu dalam dan bijak dari pendeta tersebut. Mereka mulai menyesali tindakan mereka, menyadari dampak dari ejekan yang mereka lontarkan. Angin sore berhembus, membawa ketenangan di jalanan yang sebelumnya tegang. Suasana seakan menenangkan semua yang hadir, memberi ruang untuk refleksi diri dan pembelajaran tanpa harus ada pertengkaran atau permusuhan. Pendeta Samuel berdiri dengan tenang, mengetahui bahwa hatinya tetap damai dan pesan kasihnya telah tersampaikan. Saat Samuel melanjutkan langkahnya pulang, semua yang ada di jalan itu masih terdiam. Anak-anak muda itu merasa malu namun juga terinspirasi. Sementara warga lain menyadari bahwa balasan Samuel bukan kata-kata keras melainkan keteguhan hati dan kasih yang tulus. Kisah di jalan itu akan terus menjadi pelajaran bagi mereka, membuktikan bahwa kadang kata-kata lembut bisa lebih menggetarkan daripada teriakan atau kemarahan. Suasana jalan kampung yang semula tegang mulai berubah menjadi penuh rasa penasaran. Para pemuda yang mengejek pendeta Samuel terlihat bingung dan canggung setelah mendengar kata-kata lembut namun tajam itu. Mereka masih berdiri di tempat semula, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi dan mengapa pendeta itu tidak membalas ejekan mereka dengan kemarahan. Beberapa warga yang menonton mulai berbisik-bisik, membicarakan bagaimana Samuel mampu menghadapi ejekan dengan ketenangan luar biasa. Mereka terkesan dengan kebijaksanaan pendeta yang mampu menundukkan hati orang-orang yang awalnya ingin menghina, hanya dengan kata-kata yang mengalir dari kasih dan pengalaman hidupnya. Suasana di jalanan menjadi sunyi, kecuali desiran angin sore yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Salah satu pemuda, yang sebelumnya paling vokal mengejek, tampak gelisah. Tawanya yang awalnya nyaring kini terdengar canggung dan dipaksakan. Ia mulai menyadari bahwa sikapnya tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga menyinggung orang yang benar-benar tulus dalam pengabdiannya. Perlahan, rasa malu dan penyesalan mulai tumbuh di hatinya. Samuel tetap tenang dan tersenyum lembut, menegaskan tanpa kata bahwa tidak ada dendam yang ingin ia bawa. Ia memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk berpikir, bukan untuk membela diri atau menyerang. Ia tahu, perubahan yang sejati harus datang dari hati mereka sendiri, bukan dari paksaan atau ancaman. Seorang ibu yang hadir menyaksikan kejadian itu mengangguk pelan, meneteskan air mata karena terharu. Ia menyadari bahwa balasan Samuel bukanlah kemarahan atau hinaan balik, melainkan pengajaran yang menyentuh hati. Beberapa warga lain mulai ikut merenung, merasa terinspirasi oleh kemampuan Samuel menahan diri dan menyampaikan pesan tanpa harus mempermalukan siapapun. Samuel kemudian berbicara dengan lembut kepada para pemuda, mengajak mereka memahami bahwa setiap manusia selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia menekankan bahwa gereja bukan tempat untuk dihina, tetapi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan kedamaian. Beberapa pemuda mulai menunduk, mendengarkan setiap kata dengan hati yang semakin terbuka. Kerumunan yang awalnya penuh ejekan kini menjadi hening. Mereka menyadari bahwa cara Samuel menghadapi mereka jauh lebih kuat daripada amarah atau pertengkaran. Anak-anak muda itu merasa terdiam, bukan karena takut, tapi karena tersentuh oleh pesan kasih dan kebijaksanaan yang mereka dengar. Suasana jalan yang tegang sebelumnya kini berubah menjadi pelajaran hidup yang nyata. Seiring Samuel melangkah perlahan meninggalkan tempat itu,
Beberapa warga mulai berdiskusi tentang dampak kata-katanya. Mereka terpesona dengan cara Samuel mengubah situasi dari hinaan menjadi pembelajaran dan refleksi. Anak-anak muda yang awalnya mengejek kini mulai memikirkan sikap mereka sendiri, merasa malu namun juga terdorong untuk berubah. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang pendeta yang dihina lalu membalas dengan cerita bijak mulai tersebar di kampung. Banyak warga yang datang hanya untuk mendengar kisah langsung dari Samuel, ingin melihat bagaimana ia menghadapi hinaan tanpa amarah. Kisah ini mulai menjadi pelajaran moral yang bergaung di seluruh kampung, menekankan kekuatan hati yang lembut dan kata-kata yang tepat. Samuel malam itu berdoa di gereja, bersyukur karena hatinya tetap damai dan kata-katanya mampu menyentuh orang lain. Ia tahu, balasan terbaik bukanlah kemarahan atau hukuman, melainkan perubahan hati yang tulus. Jalanan kampung itu menjadi saksi perubahan sikap dan pemikiran, menunjukkan bahwa kasih dan kebijaksanaan bisa menundukkan hati yang keras lebih kuat daripada amarah dan ejekan. Beberapa hari setelah insiden di jalan, Samuel merasa ada aura yang berbeda di kampungnya. Kata-katanya yang lembut namun tegas mulai meninggalkan jejak di hati warga dan para pemuda yang dulu mengejeknya. Beberapa dari mereka terlihat menunduk ketika melewati gereja, seakan menyadari kesalahan dan ketidaktahuan mereka sebelumnya. Samuel menyadari bahwa setiap perkataan memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama ketika diucapkan dengan kasih dan keteguhan hati. Ia mulai memperhatikan para pemuda yang tadinya menghina, dan perlahan melihat tanda-tanda penyesalan dan rasa ingin belajar dari mata mereka. Ia tahu, perubahan tidak bisa dipaksakan, tapi bisa ditanam melalui contoh dan kesabaran. Beberapa warga kampung mulai membicarakan peristiwa itu dari rumah ke rumah. Mereka kagum bagaimana Samuel bisa menenangkan situasi yang awalnya memanas, dan bagaimana kata-katanya mampu membuat orang yang keras hati menjadi merenung. Kisah itu mulai tersebar, membentuk opini baru tentang pendeta yang dihina tapi membalas dengan hikmah dan kasih. Salah satu pemuda yang paling vokal mengejek sebelumnya terlihat penasaran. Ia mengajak teman-temannya untuk mengunjungi gereja, ingin melihat siapa Samuel sebenarnya dan bagaimana kehidupan yang ia jalani. Mereka datang dengan ragu-ragu, merasa malu tapi juga ingin memahami lebih banyak. Kehadiran mereka memicu rasa ingin tahu warga lain yang menyaksikan interaksi itu. Samuel menyambut mereka dengan senyum hangat, tanpa menyinggung kejadian beberapa hari lalu. Ia berbicara dengan lembut, menawarkan ruang untuk belajar dan berbagi pengalaman. Para pemuda mulai terbuka, menceritakan kehidupan mereka dan berbagai tekanan yang membuat mereka bersikap keras terhadap orang lain. Samuel mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi mereka rasa aman untuk mengungkapkan diri. Dalam percakapan itu, Samuel menekankan pentingnya pengampunan dan refleksi diri. Ia menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi yang penting adalah kemampuan untuk belajar dan memperbaiki diri. Anak-anak muda itu mulai memahami makna dari kata-kata pendeta, merasakan ketenangan yang sebelumnya asing bagi mereka. Beberapa warga yang melihat interaksi itu merasa kagum. Mereka menyadari bahwa Samuel bukan hanya pendeta yang mengajarkan doa dan khotbah, tetapi juga teladan hidup yang nyata. Kebijaksanaannya mampu menyentuh hati yang keras, menanamkan kesadaran tanpa memaksa atau menghakimi. Suasana gereja kecil itu berubah menjadi penuh energi positif dan refleksi. Para pemuda yang datang untuk pertama kali mulai rutin mengunjungi gereja. Mereka belajar untuk mendengarkan, merenung, dan berbicara dengan hati terbuka. Transformasi sikap mereka menjadi bukti nyata bahwa balasan yang penuh kasih mampu mengubah orang lebih efektif daripada kata-kata kasar atau ancaman. Samuel tetap rendah hati, menyadari bahwa perubahan hati bukan hasil dari dirinya sendiri, tetapi kerja Tuhan melalui keteguhan dan kasih yang ia tunjukkan. Ia terus membimbing para pemuda dengan kesabaran, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan menjadi lebih baik. Kisah tentang pendeta yang dihina lalu membalas dengan kebijaksanaan mulai menjadi legenda kecil di kampung itu. Warga membicarakannya sebagai contoh nyata bagaimana hati yang lembut dan kata-kata yang tepat mampu menundukkan kebencian dan membawa kedamaian. Jalanan kampung yang dulu menjadi saksi ejekan kini menjadi simbol perubahan dan pengharapan. Beberapa minggu setelah insiden di jalan, Pendeta Samuel sedang membersihkan halaman gereja ketika 3 pemuda yang dulu mengejeknya datang mendekat. Wajah mereka terlihat ragu-ragu dan canggung, seolah takut menghadapi Samuel secara langsung. Samuel menatap mereka dengan senyum hangat, menyambut kedatangan mereka tanpa sedikit pun menyinggung kejadian beberapa waktu lalu. Para pemuda berdiri di depan gerbang, terlihat bingung dan canggung. Mereka tidak langsung masuk.
hanya memperhatikan gereja dan Samuel yang sibuk merapikan halaman. Samuel tetap tenang, mengerti bahwa mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Ia tahu, perubahan hati tidak terjadi seketika, tapi setiap langkah kecil menuju kebaikan layak dihargai. Samuel meletakkan sapu dan berjalan mendekati mereka, mengulurkan tangan untuk menyapa. Senyumnya menenangkan, memberikan rasa aman bagi para pemuda yang sebelumnya penuh rasa bersalah dan penasaran. Ia mengajak mereka masuk ke gereja, menawarkan minuman hangat dan tempat untuk duduk. Kesederhanaan sikap Samuel membuat mereka merasa diterima, bukan dihakimi. Awalnya, para pemuda terlihat canggung. Mereka duduk dalam diam, menatap sekeliling gereja yang sederhana namun rapi. Samuel mulai berbicara tentang arti pengampunan, kasih, dan kesempatan kedua dalam hidup. Nada suaranya lembut, penuh pengalaman hidup yang membimbing mereka untuk merenung. Perlahan, ketegangan mereka berkurang dan rasa penasaran mulai muncul. Salah satu pemuda akhirnya mulai berbicara, menceritakan tekanan yang mereka rasakan dari keluarga dan lingkungan yang keras. Samuel mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela, memberi mereka rasa dihargai dan didengar. Para pemuda merasa lega, karena untuk pertama kali mereka bisa berbagi tanpa takut dihina atau dicemooh. Samuel menekankan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan yang penting adalah belajar dari pengalaman itu. Ia menyampaikan bahwa gereja adalah tempat untuk menemukan kedamaian, bukan untuk menambah beban atau rasa bersalah. Para pemuda mulai memahami makna kata-kata itu, merasakan ketenangan yang sebelumnya asing bagi mereka. Seiring waktu, para pemuda mulai rutin datang ke gereja. Mereka hadir bukan karena kewajiban, tetapi karena ingin belajar dan meneladani kasih serta keteguhan Samuel. Warga kampung yang mengetahui hal ini terkejut, menyadari bahwa perubahan sikap yang dulu penuh ejekan kini menjadi rasa hormat dan ketertarikan terhadap pendeta mereka. Samuel terus membimbing mereka dengan sabar. Ia mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui cerita dan pengalaman nyata, tanpa menggurui. Para pemuda mulai terbuka, berbagi pengalaman, dan belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak serta hati yang terbuka. Kehadiran mereka di gereja mulai menarik perhatian warga lain. Banyak yang penasaran ingin melihat bagaimana interaksi Samuel dengan para pemuda itu berjalan. Semangat dan energi positif mulai menyebar di kampung, memberikan contoh nyata bahwa perubahan hati dapat terjadi melalui kasih, pengertian, dan keteguhan. Malam itu, Samuel berdoa di altar gereja, bersyukur karena kata-kata dan tindakan sederhana yang ia lakukan mampu menumbuhkan benih perubahan di hati para pemuda. Ia menyadari bahwa balasan terbaik bukan kemarahan atau hukuman, melainkan hati yang tersentuh dan tindakan yang membawa kedamaian bagi semua yang terlibat. Jalan kampung yang dulu menjadi saksi hinaan kini menjadi simbol harapan dan transformasi nyata. Minggu pagi di kampung itu tampak berbeda dari biasanya. Gereja kecil yang selama ini sepi kini dipenuhi warga yang ingin menyaksikan kebaktian. Bahkan 3 pemuda yang dulu mengejek pendeta Samuel hadir duduk di bangku depan dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan sedikit canggung. Semua yang hadir mengetahui kisah beberapa minggu lalu, dan penasaran apakah sikap Samuel akan sama seperti sebelumnya. Samuel naik ke mimbar dengan tenang, menyadari tatapan warga yang penuh perhatian. Ia memulai khotbahnya tentang pengampunan, kasih, dan kekuatan hati yang lembut. Kata-kata yang diucapkannya terasa ringan namun penuh makna, menyentuh hati setiap orang yang hadir tanpa menyebutkan insiden di jalan secara eksplisit. Semua orang mulai terdiam, menyadari pesan yang tersirat bagi mereka yang pernah mengejek atau merendahkan orang lain. Para pemuda yang dulu paling vokal mulai memperhatikan dengan serius. Mereka menatap Samuel dengan rasa hormat dan kagum, menyadari bahwa balasan dari pendeta bukanlah amarah atau hinaan balik, melainkan ajaran yang menyentuh hati. Keheningan mereka mencerminkan perubahan dalam diri mereka, dari rasa canggung menjadi ketertarikan dan keinginan untuk belajar. Warga kampung lainnya juga ikut merasakan getaran dari khotbah Samuel. Beberapa meneteskan air mata, terharu melihat bagaimana seorang manusia bisa menghadapi hinaan tanpa dendam, hanya dengan kasih dan keteguhan hati. Suasana gereja yang tadinya biasa kini dipenuhi energi positif dan rasa hormat yang mendalam. Setelah khotbah selesai, Samuel mengundang semua orang untuk berdiri dan menyanyi bersama. Para pemuda yang dulu mengejeknya mengikuti, awalnya ragu-ragu tapi kemudian ikut larut dalam nyanyian. Lagu-lagu itu menjadi simbol kebersamaan dan penerimaan, mempererat hubungan antara Samuel, para pemuda, dan warga kampung.
Beberapa warga terlihat berbicara dengan teman atau tetangga, membahas bagaimana Samuel mampu mengubah suasana dari ejekan menjadi pelajaran hidup. Mereka menyadari bahwa kata-kata lembut dan hati yang tulus lebih kuat dari amarah, dan bahwa pendeta ini telah menanamkan benih perubahan yang nyata di hati orang-orang muda. Setelah kebaktian, para pemuda mendekati Samuel. Mereka menyalami pendeta itu dengan tulus, mengekspresikan rasa hormat dan permintaan maaf yang tidak diungkapkan secara langsung sebelumnya. Samuel tersenyum hangat, menerima mereka dengan hati terbuka, menunjukkan bahwa kasih yang tulus mampu menembus rasa malu dan kekakuan hati manusia. Kehadiran para pemuda di gereja mulai menarik perhatian warga lain yang sebelumnya skeptis. Mereka melihat transformasi nyata, bagaimana anak-anak muda yang keras hati bisa berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka dan penuh hormat. Cerita ini mulai menyebar, menjadi legenda kecil di kampung tentang kekuatan hati yang lembut dan kata-kata bijak. Samuel malam itu merenung di gereja, bersyukur atas perubahan yang terjadi. Ia menyadari bahwa balasan terbaik bukanlah kemarahan atau hukuman, melainkan hati yang tersentuh dan kesadaran yang lahir dari pengalaman itu. Jalan kampung yang dulu menjadi saksi hinaan kini menjadi simbol transformasi, pengampunan, dan harapan. Kisah pendeta Samuel yang dihina di jalan namun membalas dengan kasih dan kebijaksanaan menjadi pelajaran hidup bagi semua warga. Anak-anak muda yang dulu mengejek kini menjadi bukti nyata bahwa cinta dan keteguhan hati mampu menundukkan hati yang keras. Jalanan kampung itu, yang semula penuh ejekan, kini menjadi saksi diam dari perubahan yang menakjubkan dan menginspirasi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang pendeta Samuel dan para pemuda yang dulu mengejeknya mulai menjadi perbincangan hangat di kampung. Banyak warga merasa kagum bagaimana seorang pendeta bisa menghadapi hinaan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Suasana di kampung yang sebelumnya biasa kini terasa lebih hangat dan penuh rasa hormat terhadap Samuel. Para pemuda yang awalnya canggung mulai rutin hadir di gereja, belajar mendengarkan dan merenung. Kehadiran mereka menjadi simbol transformasi yang nyata bagi warga lain. Setiap langkah mereka menuju gereja terasa seperti perjalanan batin, di mana rasa malu dan penyesalan perlahan digantikan oleh rasa ingin belajar dan memahami. Samuel terus membimbing mereka dengan sabar. Ia mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui cerita dan pengalaman nyata, tanpa menggurui atau menakut-nakuti. Setiap kata yang ia ucapkan mampu menembus hati para pemuda, membuat mereka belajar tentang kesabaran, pengampunan, dan pentingnya mengendalikan emosi. Warga kampung mulai memperhatikan perubahan itu dengan rasa kagum. Mereka melihat bagaimana Samuel mampu menanamkan nilai-nilai moral tanpa paksaan, hanya dengan keteguhan hati dan kasih yang tulus. Kisah ini mulai menyebar ke tetangga kampung lain, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang cara menghadapi konflik dengan bijaksana. Beberapa pemuda mulai terbuka tentang kehidupan mereka di luar kampung, menceritakan tekanan dari keluarga dan teman-teman. Samuel mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang relevan namun lembut. Ia menekankan bahwa setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah jika mau belajar dan introspeksi. Interaksi yang terjadi di gereja mulai membentuk ikatan baru antara Samuel dan para pemuda. Mereka belajar bahwa tempat ibadah bukan hanya tentang doa, tapi juga tentang mendidik hati, membangun karakter, dan menemukan kedamaian dalam menghadapi masalah. Kehadiran mereka mulai menarik perhatian warga lain yang ingin melihat transformasi yang nyata itu. Samuel juga memanfaatkan kesempatan untuk mengajarkan nilai toleransi dan pengertian terhadap sesama. Ia menekankan bahwa ejekan dan hinaan hanya dapat menyakiti hati jika kita membiarkan diri terperangkap dalam amarah. Para pemuda mulai menyadari bahwa sikap mereka bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, dan mereka belajar untuk memperbaiki sikap serta perkataan mereka. Semangat positif yang muncul dari gereja kecil itu perlahan menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai meniru sikap hangat dan sabar Samuel, mengurangi konflik kecil yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak muda yang dulu keras kepala kini mulai menunjukkan perilaku lebih sopan dan hormat, menjadi contoh bagi generasi muda lainnya. Beberapa warga tua merasa lega melihat perubahan itu, karena mereka khawatir generasi muda kampung akan terus terjerumus dalam sikap kasar dan tidak hormat. Samuel berhasil membuktikan bahwa keteguhan hati dan kasih yang tulus mampu menembus kebencian, membawa kedamaian, dan menumbuhkan rasa hormat yang sejati. Malam itu, Samuel duduk di bangku gereja, merenung dan bersyukur. Ia tahu, balasan terbaik bukanlah kata-kata keras atau hukuman, melainkan hati yang tersentuh dan sikap yang berubah.
Kisah tentang pendeta yang dihina lalu membalas dengan kasih kini semakin kuat, menjadi legenda hidup yang menginspirasi warga kampung untuk menebar kebaikan dan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran para pemuda yang dulu mengejek pendeta Samuel kini menjadi bagian dari kehidupan gereja. Mereka duduk dengan tenang di bangku depan, menyimak setiap kata yang diucapkan Samuel saat khotbah. Warga kampung yang melihat perubahan ini merasa kagum, menyadari bahwa hati yang lembut dan kata-kata bijak mampu merubah perilaku yang keras sekalipun. Samuel terus memberikan pengajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia menceritakan kisah-kisah nyata dari pengalaman hidupnya, menekankan pentingnya kesabaran, pengampunan, dan tanggung jawab atas perkataan sendiri. Para pemuda terlihat mendengarkan dengan serius, menyadari bahwa mereka belajar lebih dari sekadar doa dan khotbah. Mereka belajar menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa warga mulai aktif berdiskusi dengan Samuel setelah kebaktian. Mereka ingin mengetahui rahasia di balik ketenangan dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Samuel berbicara dengan lembut, mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, dan yang penting adalah kemauan untuk belajar dan introspeksi. Para pemuda yang dulu mengejek mulai ikut serta dalam kegiatan gereja, membantu membersihkan halaman, menyapa jamaah, dan berpartisipasi dalam pelayanan kecil. Kehadiran mereka yang aktif menjadi bukti nyata bahwa transformasi hati tidak hanya terjadi dalam pikiran, tetapi juga terlihat dari tindakan sehari-hari. Warga lain mulai memperhatikan perubahan ini dengan penuh rasa hormat. Mereka yang tadinya skeptis mulai menyadari bahwa Samuel bukan sekadar pendeta yang mengajar, tetapi teladan hidup yang menunjukkan bagaimana menghadapi konflik dengan kasih dan kebijaksanaan. Cerita ini mulai menjadi legenda kecil di kampung, menjadi pelajaran moral bagi semua generasi. Samuel juga mengajarkan pentingnya empati. Ia meminta para pemuda untuk memahami kehidupan orang lain sebelum menghakimi atau mengejek. Pelajaran ini tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi juga bagi warga yang hadir. Suasana gereja menjadi tempat belajar empati, kesabaran, dan pengendalian diri yang nyata. Beberapa hari kemudian, pemuda yang dulu paling vokal mengejek membawa teman-temannya untuk ikut kebaktian. Mereka tampak ragu-ragu di awal, tetapi Samuel menyambut mereka dengan senyum hangat. Mereka mulai merasakan bahwa gereja adalah tempat untuk diterima, bukan untuk dihina, dan rasa penasaran mereka berubah menjadi rasa nyaman dan ketertarikan. Kehadiran para pemuda yang berubah sikap mulai mempengaruhi orang lain di kampung. Anak-anak muda yang sebelumnya kasar mulai meniru sikap mereka, belajar untuk lebih menghormati orang lain. Samuel menyadari bahwa perubahan hati satu orang dapat menimbulkan efek domino yang positif bagi komunitas secara keseluruhan. Warga tua yang mengamati perkembangan ini merasa lega dan terharu. Mereka menyadari bahwa keteguhan hati, kasih, dan kata-kata bijak mampu menundukkan hati yang keras. Kampung yang dulu penuh ejekan kini berubah menjadi tempat di mana nilai-nilai moral dan kebijaksanaan semakin dihargai. Malam itu, Samuel menutup hari dengan doa panjang, bersyukur atas perubahan yang terjadi. Ia tahu, balasan terbaik bukan kemarahan atau ejekan balik, melainkan hati yang tersentuh dan tindakan yang membawa perubahan nyata. Jalan kampung yang dulu menjadi saksi hinaan kini menjadi simbol harapan, pengampunan, dan transformasi yang menakjubkan. Minggu pagi itu, suasana kampung terasa lebih hangat dari biasanya. Gereja kecil yang dipimpin pendeta Samuel dipenuhi warga yang ingin menyaksikan kebaktian. Bahkan para pemuda yang dulu mengejeknya kini hadir dengan wajah penuh rasa hormat dan antusiasme. Suasana yang sebelumnya tegang kini dipenuhi rasa damai dan kekaguman terhadap sang pendeta. Samuel naik ke mimbar dengan tenang, menyadari tatapan penuh perhatian dari semua yang hadir. Ia memulai khotbahnya tentang pengampunan, kasih, dan kekuatan hati yang lembut. Kata-katanya mengalir dengan tenang namun penuh makna, menyentuh hati setiap orang tanpa harus menyinggung peristiwa hinaan di jalan beberapa minggu lalu. Semua orang menjadi terdiam, menyerap pesan moral yang tersirat. Para pemuda yang dulu mengejek terlihat mendengarkan dengan serius. Mereka menyadari bahwa balasan Samuel bukan kemarahan atau hinaan balik, tetapi pelajaran hidup yang menyentuh hati. Keheningan mereka menandakan perubahan, dari rasa malu menjadi penghargaan dan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang kasih dan kesabaran. Warga kampung lain pun terharu. Beberapa meneteskan air mata, kagum pada keteguhan hati Samuel yang mampu menghadapi hinaan tanpa dendam. Suasana gereja dipenuhi energi positif, dan setiap kata yang diucapkan pendeta terasa seperti menanam benih kebijaksanaan di hati setiap orang. Setelah khotbah,
Samuel mengajak semua orang berdiri dan menyanyikan lagu pujian bersama. Para pemuda yang dulu keras kini ikut larut dalam nyanyian. Awalnya ragu-ragu tetapi akhirnya ikut dengan sepenuh hati. Lagu itu menjadi simbol persatuan, pengampunan, dan transformasi yang nyata. Beberapa warga mulai berdiskusi tentang pengalaman mereka sendiri, membicarakan bagaimana Samuel mampu mengubah suasana hati dan pikiran anak-anak muda. Mereka kagum karena perubahan itu terjadi tanpa paksaan, hanya melalui teladan dan kata-kata yang bijak. Kisah ini mulai tersebar, menjadi inspirasi bagi kampung dan sekitarnya. Setelah kebaktian, para pemuda mendekati Samuel satu persatu. Mereka menyalami pendeta itu dengan tulus, mengekspresikan rasa hormat dan permintaan maaf yang sebelumnya tersimpan. Samuel tersenyum hangat, menerima mereka dengan hati terbuka, menunjukkan bahwa kasih mampu menembus rasa malu dan kebencian. Kehadiran mereka di gereja kini menjadi contoh nyata bagi warga lain, terutama generasi muda. Mereka belajar bahwa sikap dan kata-kata bisa menimbulkan dampak besar, dan bahwa hati yang lembut mampu mengubah orang lain lebih efektif daripada amarah. Transformasi ini perlahan membentuk komunitas yang lebih harmonis dan saling menghargai. Malam harinya, Samuel duduk di bangku gereja, merenung dan bersyukur. Ia tahu balasan terbaik bukan kemarahan atau hukuman, tetapi hati yang tersentuh dan tindakan yang membawa kedamaian bagi semua yang terlibat. Jalan kampung yang dulu penuh hinaan kini menjadi simbol pengampunan dan harapan yang nyata. Kisah pendeta Samuel yang dihina di jalan namun membalas dengan kasih dan kebijaksanaan menjadi pelajaran hidup bagi seluruh kampung. Anak-anak muda yang dulu mengejek kini menjadi bukti bahwa cinta, keteguhan hati, dan kata-kata bijak mampu menundukkan hati yang keras. Jalanan kampung yang semula penuh ejekan kini menjadi saksi transformasi yang menginspirasi semua generasi. Seiring berjalannya waktu, pendeta Samuel mulai melihat perubahan nyata bukan hanya pada para pemuda, tetapi juga pada seluruh kampung. Suasana yang tadinya tegang dan penuh ejekan kini terasa hangat, penuh saling menghormati dan pengertian. Orang-orang mulai menyadari bahwa keteguhan hati dan kata-kata bijak mampu membentuk karakter lebih kuat daripada kemarahan. Para pemuda yang dulu mengejek kini terlihat aktif membantu kegiatan gereja. Mereka membersihkan halaman, menyiapkan kebaktian, dan bahkan mengajak teman-teman mereka untuk turut hadir. Transformasi mereka menjadi contoh hidup bahwa perubahan hati dapat terjadi jika diberikan kesempatan dan bimbingan yang tepat. Samuel tidak pernah bosan membimbing mereka. Ia menekankan bahwa setiap tindakan kecil yang baik akan menumbuhkan efek domino di komunitas. Dengan sabar, ia mengajarkan nilai tanggung jawab, empati, dan pengampunan. Para pemuda mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang memberi dampak positif bagi orang lain. Warga kampung yang menyaksikan perkembangan ini merasa kagum. Mereka melihat Samuel bukan hanya sebagai pendeta, tapi sebagai teladan hidup yang nyata. Kisah tentang bagaimana ia menghadapi hinaan di jalan lalu membalas dengan kasih dan kebijaksanaan semakin menyebar, menjadi inspirasi bagi generasi muda dan tua sekaligus. Beberapa pemuda mulai menceritakan pengalaman mereka kepada teman-teman sebaya. Mereka berbagi bagaimana Samuel mengubah pandangan mereka tentang hidup, mengajarkan bahwa pengampunan dan ketenangan hati lebih kuat daripada kemarahan. Cerita itu mulai tersebar, dan semakin banyak anak muda tertarik untuk mengikuti jejak kebaikan yang ditunjukkan Samuel. Samuel juga mengadakan diskusi kelompok kecil dengan para pemuda. Ia menekankan pentingnya introspeksi diri dan memahami konsekuensi dari setiap perkataan. Suasana diskusi menjadi hangat, penuh tanya jawab, dan saling berbagi pengalaman. Para pemuda belajar untuk menahan diri, berpikir sebelum berbicara, dan menebar kebaikan dalam tindakan sehari-hari. Kehadiran para pemuda yang sudah berubah mulai mempengaruhi warga lain. Anak-anak muda yang sebelumnya kasar mulai meniru sikap mereka, belajar untuk lebih menghormati orang lain dan mengendalikan emosi. Samuel tersenyum, menyadari bahwa perubahan satu hati bisa menular dan menimbulkan dampak positif bagi seluruh komunitas. Seiring waktu, kampung itu menjadi lebih harmonis. Konflik kecil yang dulu sering terjadi mulai berkurang, dan warga saling menghormati serta membantu satu sama lain. Samuel merasa bersyukur karena balasan dari hinaan bukanlah kemarahan, melainkan transformasi nyata yang membawa damai dan pengertian bagi semua. Pada suatu sore, Samuel duduk di depan gereja sambil mengamati para pemuda yang sedang bermain dengan anak-anak kampung. Ia tersenyum melihat bagaimana mereka kini menjadi teladan kebaikan dan kepedulian.
Perubahan itu membuktikan bahwa kasih dan kebijaksanaan mampu mengubah hati yang keras menjadi pribadi yang lebih baik. Malam harinya, Samuel menutup hari dengan doa panjang, bersyukur atas perubahan yang terjadi. Jalan kampung yang dulu menjadi saksi hinaan kini menjadi simbol transformasi, pengampunan, dan harapan. Kisah pendeta yang dihina lalu membalas dengan kasih kini menjadi legenda hidup, menginspirasi warga kampung untuk menebar kebaikan dan kasih dalam setiap aspek kehidupan mereka.